Nadine. Nadine. Halo, Nadine, kamu di mana? Kamu udah makan belum? aku udah makan sayang. Alhamdulillah. Aku hanya takut kalau kamu sakit. Oh ya, bagaimana kalau sekarang aku jemput kamu ya? Gak usah dijemput sayang, aku bisa pulang naik taksi ya. Tapi Aku mau ketemu sama temen aku sebentar ya. Setelah itu aku langsung pulang kok. ini kan udah malam, Nadine. Aku aja yang nganterin kamu ke sana ya. Gak usah sayang, tempatnya gak jauh kok, deket dari rumah sakit ya. Boleh kan? Jadi kamu ninggalin Sania sendirian dong? Sania sama suster ya. Boleh kan aku pergi? Iya, baiklah. Kamu hati-hati ya. Kalau kamu sudah selesai urusannya, tolong kabari aku ya. Selesai urusan aku pasti segera pulang ya. Oke, hati-hati ya sayang. I love you, bye. Iya, makasih sayang. Oke, bye-bye, hati-hati. Kenapa Ishan begitu baik dan perhatian sama aku? Kalau seperti ini terus, bisa-bisa ini mempersulit niatku untuk membalaskan dendam. Enggak. Aku harus kembali ke niat awal aku. Aku nggak boleh lemah. Aku akan selesaikan urusanku dengan istri pamunglar itu. Jangan telepon terus. Gak usah kamu teror-teror terus. Karena aku lagi menuju ke tempat kamu. Kamu sedang cari-cari kendaraan kan untuk datang ke sini? Bukan urusan kamu. Kamu tunggu aja di sana. Ini sudah malam, pasti tidak ada kendaraan. Kamu kenapa tidak berubah jadi ular dan merayap untuk datang ke sini? Kamu nggak usah menyembunyikan apa-apa dari aku, manusia ular. Kamu harus datang ke tempat ini dalam waktu 10 menit. Terlambat 1 menit saja. Aku akan berikan video ini sama suami kamu dan mertua kamu. Kamu jangan macam-macam sama saya. Gak usah buang-buang waktu. Waktu terus berjalan. Aku tunggu. Aku nggak mungkin jadi ular di sini. Kalau aku jadi ular, mereka akan melihat aku siapa aku sebenarnya. Tapi aku harus jadi ular. Aku harus bisa segera sampai di sana 10 menit. Ya. Aku harus segera sampai di sana. Jangan sampai Ihsan dan Maya mendapatkan video itu. Kuahnya dikit aja, Pak. Ya, ya. Laris dagingnya? Ya, lumayan, Pak. Aku nggak boleh kalah. Aku pasti bisa menghadapi perempuan itu. Kalau kamu berubah jadi manusia lagi, itu akan menyelamatkan kamu. Waktu hampir habis.
Tunggu saja, aku pasti datang. Waktu cepat berlalu. Aku akan perlihatkan video ini sama suami kamu. Pak, saya duluan ya, Pak. Yuk, hati-hati Pak ya. Yuk, Pak. Pak, ular Pak, ular Pak. Wah, Wah, itu Pak ularnya. ayo Pak. Rasain kamu manusia ular. Kamu pikir kamu bisa dengan mudah datang ke sini? Oh, tidak bisa. Untung saja suami aku sebelum meninggal banyak cerita tentang kamu manusia ular. Jadi aku tahu bagaimana cara membalas dendam terhadap kamu. Aku nggak kuat lagi. Aku benar-benar sudah nggak kuat. Itu dia rumah pawang ular itu. Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Akhirnya, aku sampai juga di rumah ini. Akhirnya aku sampai juga di rumah perempuan ini. Di mana perempuan itu? Di mana kamu? Aku sudah sampai di rumah kamu. Bagus sekali. Kita lanjutkan besok. Hah? Maksud kamu apa? Aku datang jauh-jauh tiba-tiba kamu batalin begitu saja? Jangan ketawa kamu. Apa mau kamu? Kita selesaikan sekarang. Aku masih ingin main-main dengan kamu. Nggak ada waktu untuk main-main sama kamu. Dengar ya. Kalau kamu mau selamat, kamu harus ikuti permainan aku. Kamu harus merasakan bagaimana suami aku sebelum meninggal. Kenapa aku harus ikut permainan kamu? Aku tidak ada hubungannya dengan kematian suami kamu. Gak ada hubungannya. Suami aku mati gara-gara kamu. Hai perempuan ular. Aku tidak akan pernah tinggal diam. Kamu harus rasakan apa yang dia rasakan. Dan kamu harus bayar dari setiap tetes darah kamu. Perempuan ini mau main-main dengan aku. Dia pikir aku bisa dimain-mainin. Hei, Rizka, kamu tadi ngeliat Kak Nadine nggak? Rizka, kakak udah nyari kemana-mana tapi Kak Nadine nggak ada. Ya mana aku tahu, cari aja sendiri, dia kan istri. Rizka! Sejak kapan kamu jadi kayak gini? Sejak kakak gak peduli lagi sama aku. Kakak lebih peduli sama Nadine dibanding sama aku, tau gak? Kenapa kamu berpikir begitu, Rizka? Kak Nadine udah hancurin hubungan aku sama Arga. Dan kakak apa? Kakak cuma diem aja seolah-olah omongan kalian itu semuanya benar, padahal itu enggak. Kak
Kak Nadine melakukan itu karena ada tujuan baiknya untuk melindungi kamu, Rizka. Dia tidak mau kamu disakiti oleh orang yang tidak jelas latar belakangnya. Latar belakang keluarga Arga itu udah jelas. Dia dari keluarga terhormat, sedangkan Kak Nadine, latar belakangnya siapa? Emang kakak tahu? Rizka. Buktinya kakak bisa nerima latar belakang keluarganya Kak Nadine yang gak jelas. Kenapa kakak gak bisa nerima Arga yang latar belakang keluarganya udah jelas? Kenapa? Rizka, sudah cukup. Apa sih, Ma? Hei, kamu ini benar-benar sudah kelewatan. Kamu sadar gak sih? Kalau omongan kamu barusan itu sudah menyinggung perasaannya Nadine. Tahu gak kamu? Apa yang salah di omongan aku? Hah? Apa? Mama tahu latar belakang keluarganya Kak Nadine? Jangankan Mama, suaminya aja gak tahu. Gimana Mama? Diam kamu! Kalian semua tuh gak adil. Anak itu sudah kelewat batas. Mbak cukup Mbak. Sabar Mbak. Biasa. Orang yang putus cinta itu memang begitu. Diamkan aja dulu, ntar juga balik sendiri. Nadine, kata-kata Rizka jangan dimasukin di hati ya. Ma, aku coba ngomong sama Rizka. Rizka, buat kakak, kebahagiaan keluarga itu sangatlah penting. Jadi kamu berhentilah menangis. Jadi sekarang, untuk kebahagiaan kamu, kakak beri kesempatan lagi untuk Arga. Makasih, Kak. Oh ya, tapi kalau ternyata yang diomongin Kak Nadine itu benar, aku nggak akan maafin Arga, oke? Kak, yang diomongin Kak Nadine tentang Arga tuh nggak benar, semuanya nggak benar. Kamu tahu kenapa Kak Nadine ngomong gitu? Yang diomongin Kak Nadine itu pasti ada alasannya. Dia nggak mau kalau kamu disakiti sama orang lain. Itu bentuk perhatian karena Kak Nadine sayang sama kamu. Dan kamu jangan sampai menyinggung perasaan Kak Nadine lagi ya, oke? Oh ya. Dan sekarang sebaiknya kamu minta maaf sama Kak Nadine. Oke? Makasih ya. Kak, Kak, aku minta maaf ya soal kejadian tadi. Aku tahu kok itu nyakitin hati kakak banget. Maafin aku ya, Kak. Kakak juga minta maaf ya. Karena terlalu ikut campur urusan kamu. Mungkin ada baiknya kalau kita juga ketemu papanya Arga untuk membicarakan hal ini. Tapi apa ini nggak terlalu malam? Oh, enggak kok. Aku bisa nelpon Arga dulu. Nanti kalau misalnya udah dikabarin, aku kabarin Kak Ishan. Soalnya HP ku ketinggalan di kamar. Iya, sayang. Oke. Dah.
Pak, lihat nih Pak. Yah, nggak kena. Nembak itu nggak usah terburu-buru. Arahkan, tahan napas, baru tarik pelatuk. Kali ini aku nggak bakal meleset. Gampang ya ternyata. Halo, Malam Om. malam Rizka. Duh, maaf ya Om kalau Rizky nelpon Om abisan. Aku telepon Arga nggak diangkat-angkat sama dia. Oh, mungkin dia sedang dengar musik di kamarnya. Mau Om panggilin? Gak usah Om, gak usah. Aku cuma pengen bilang kalau sekarang kakakku dan juga istrinya pengen ngomongin suatu hal gitu sama Om sama Arga. Kira-kira kalau misalnya kakakku dan istrinya sekarang ke rumah Om kemalaman gak ya? Ah, nggak apa-apa, datang aja. Om tunggu ya. Makasih ya Om, makasih. Kak, kakaknya Rizka mau kesini. Jadi kamu bereskan semuanya sekarang. Oke? Iya Pak. Makasih ya sayang. Kamu tahu nggak, kamu itu adalah istri yang paling baik. Karena hari ini kamu sudah mau memaafkan adikku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih sayang. Sayang, tapi apa yang dibilang Rizka itu memang ada benarnya kok. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Lagian juga, kenapa kamu harus percaya kepada aku sayang? Sedangkan latar belakang aku kan gak jelas. Aku gak pantas mendapatkan kasih sayang yang begitu besar dari kamu maupun dari keluarga kamu. Sayang, kenapa kamu ngomong gitu? Siapa bilang kalau latar belakang kamu nggak jelas? Aku tahu rumah kamu dan aku sudah bertemu orang tua kamu. Dan untukku, itu sudah cukup. Tapi semua itu bohong, Ihsan. Kamu nggak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi sepertinya aku nggak bisa berlama-lama lagi menyembunyikan identitas aku. Karena ada Tara dan istri pawang itu. Mereka mau menggagalkan rencanaku. Sebelum itu terjadi, aku harus bisa menyingkirkan mereka. Pertama, aku harus menjauhkan Tara dari Ihsan. Soal Sania, Iya, kenapa? nanti kalau dia sudah sembuh, aku pingin dia nggak kerja lagi di proyek kamu ya. Soalnya biar dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, yang lebih ringan gitu. Kamu cemburu? Aku nggak cemburu. Alhamdulillah. Kalau kamu cemburu, artinya kamu sayang sama aku, ya kan? Tapi aku nggak cemburu. Aku nggak cemburu. Aku cuma pengen kasih yang terbaik aja buat dia. Karena kalau misalkan dia sudah berhenti dari pekerjaan kamu, otomatis dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih ringan. Dan pastinya kan kasihan juga kan habis kecelakaan. Di tempat kamu tuh kan berat. Kamu bohong. Wajah kamu gak bisa dibohongi. Kalau kamu sekarang sedang cemburu. Yang namanya cemburu itu wajar saja sayang. Kenapa kamu harus malu untuk mengatakannya? Aku nggak cemburu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan turutin kemauan kamu asalkan kamu juga... Asal apa?
kamu juga mau turutin kemauan aku. Ayolah, ayo sayang, karena malam pertama kita sampai sekarang belum kejadian. Sayang, mending sekarang kamu siap-siap, kita mau pergi ke tempat Arga. Ayo. Ayo sayang, kita masih ada waktu kok. Apa? Tapi sudah gak ada waktu lagi. Ayo. Aduh. Come on, baby. Ya udah. Ibu, ayah, ibu bangun. Ayah, ibu. Jangan ninggalin Nadine, Bu.